Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Aryo Gumilang dengan nomor mahasiswa 20 251 0106 dan dengan rekan saya Abu Haris Umar dengan nomor mahasiswa 20 251 0137 akan sedikit menerangkan materi filsafat dengan judul Diogenes dari Sinope. Dan langsung saja kepada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Abu Haris Umar. Kepada Abu Haris Umar dipersilahkan. Yang pertama kita membahas latar belakang Diogenes. Diogenes adalah seorang filsuf yang termasuk ke dalam aliran sinis atau sinism. Dia lahir pada 412 sebelum Masehi dan meninggal pada 323 sebelum Masehi di Cortinus. Sebenarnya tidak banyak informasi yang dapat diketahui mengenai kehidupan awal Diogenes, kecuali informasi bahwa ayahnya yakni Hikesias adalah seorang banker dan tampaknya sejak awal Diogenes juga tercatat sebagai seorang pembisnis di bidang perbankan seperti ayahnya. Konon suatu waktu Diogenes dan ayahnya terlibat dalam sebuah skandal, yakni pemalsuan mata uang. Skandal ini yang membuat Diogenes kemudian diasingkan dari kota kelahirannya, kehilangan kewarganegaraan, dan juga seluruh harta kekayaannya. Maklumlah, wilayah Sinope memanglah diperebutkan baik oleh Persia maupun oleh Yunani. Dan setelah pengasingannya dan pengusiran ini, Diogenes kemudian pindah dan menetap di Athena. Selanjutnya, saya akan membahas apa sih itu aliran sinis atau sinism. Aliran sinis atau sinism ini bermazhab filsafat Yunani yang tidak mempunyai cita-cita dan selalu menganggap orang lain lebih buruk. Karena itu sinis atau sinism diberikan nama sinis atau sinism itu. Mereka menekankan bahwa kebahagiaan sejati merupakan ketidakketergantungan kepada sesuatu yang acak atau mengambang. Maka kaum sinis menolak kebahagiaan dari kekayaan, kekuatan, kesehatan, dan kepamoran. Akan tetapi, Diogenes berpendapat seperti gurunya Socrates bahwa manusia haruslah memiliki keutamaan tentang kebaikan. Maksud dari keutamaan yang baik adalah ketika manusia memiliki rasa puas diri dan mengabaikan segala kesenangan duniawi. Kata-kata sinis atau sinisme ini biasanya mempunyai konotasi negatif terhadap kemurungan, pesimisme, keraguan, peremehan, penghinaan terhadap pendapat orang lain, tidak yakin akan hal-hal ideal dan kemanusiaan. Sinisme juga dianggap sebagai suatu keyakinan bahwa manusia melulu terpusat pada diri sendiri yang munafik, tidak tulus, dan hanya baik kepada diri sendiri. Selain itu, aliran sinisme mengklaim bahwa kemandirian, kebebasan, dan hidup tanpa nafsu, serta menggambarkan cara hidupnya sebagai suatu kesederhanaan karena sifat alami dalam pengertian yang ekstrim. Mudah karena sepenuhnya anti-intelektual, sulit karena tuntunan fisiknya banyak. Terima kasih, saya kembalikan ke Aryo. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang keadaan manusia yang alamiah. Menurut Diogenes, situasi masyarakat pada masanya telah rusak dengan segala adat istiadat dan kebudayaan yang dihasilkannya. Manusia tidak lagi menjadi alamiah dan jatuh pada sikap mencari enaknya sendiri. Untuk mengkritik situasi tersebut, Diogenes mengabaikan segala adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dikisahkan pula bahwa Diogenes pernah membawa pelita yang menyala di tengah-tengah pasar pada siang hari untuk mencari adakah manusia yang jujur. Hal itu dilakukannya untuk memberi kritik terhadap masyarakat yang tidak lagi hidup secara alamiah. Dengan demikian, apa yang dimaksudkannya dengan keadaan manusia yang alamiah adalah bagaimana manusia hidup dengan standar minimal untuk hidup dan tanpa masyarakat.
Selanjutnya adalah tentang pengendalian diri. Diogenes juga mengajarkan tentang pengendalian diri terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kesenangan duniawi. Kesenangan, nafsu, dan kemewahan haruslah dijauhi oleh manusia, sebab hal-hal itulah yang membuat manusia dan masyarakat menjadi rusak. Menurutnya, rasa lapar dan rasa sakit berguna untuk melatih moral manusia. Bila manusia dapat mengendalikan diri terhadap segala kesenangan duniawi, barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Selanjutnya adalah hikmah yang dapat dipetik. Pertama, soal prioritas etika atau keutamaan atas teori. Bagi Diogenes, menjadi orang baik adalah menjadi orang berkeutamaan, yakni secara konsisten mempraktikkan kebaikan supaya menjadi watak atau karakter diri. Yang kedua, pentingnya cara hidup asketis. Ini adalah disiplin hidup. Hidup dalam pertarakan, hidup dalam kesederhanaan dan semangat, hidup dalam kesetiaan mutlak pada prinsip-prinsip etika yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, pentingnya sikap kritis terhadap suatu hal. Sikap kritis terhadap suatu hal itu baik dan dibutuhkan. Menjadi orang yang kritis, ada hal-hal tertentu yang positif yang bisa kita ambil dan adopsi dari mengkritisi sesuatu. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi dari kami. Apabila ada salah dan kejanggalan, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.